Salam dan bahagia. Ibu dan bapak guru, seorang guru perlu mengetahui kompetensi, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap murid. Hal tersebut akan sangat membantu guru dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan berpusat kepada murid. Asesmen yang dilakukan akan memberikan informasi mengenai posisi pencapaian kompetensi murid saat itu, sehingga guru dapat menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan posisi pencapaian setiap murid. Pak Boris merupakan guru bahasa Inggris di SMP Pancasila. Beliau akan menyampaikan materi pada fase D tentang teks prosedural atau procedure text. Adapun tujuan pembelajaran yang telah beliau rancang adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan pembelajaran, Pak Boris akan memberikan asesmen kepada murid agar dapat memetakan kemampuan dan kondisi awal murid terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hasil asesmen ini yang akan memberikan informasi apakah murid sudah memenuhi prasyarat yang menunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pak Boris adalah: pertama, mengidentifikasi kemampuan prasyarat yang harus dimiliki murid agar dapat menyusun dan mempresentasikan teks prosedural. Murid harus terlebih dahulu menguasai materi, simple present tense, ordinal numbers, dan imperative sentence, serta kosakata terkait kegiatan sehari-hari. Kedua, menyusun instrumen diagnostik. Pak Boris perlu menyusun instrumen diagnostik yang dapat mengidentifikasi apakah murid sudah memahami materi prasyarat tersebut atau belum. Dalam menyusun instrumen ini, terlebih dahulu Pak Boris menentukan cara asesmen yang akan dilakukan. Pak Boris dapat menggunakan berbagai kegiatan sebagai asesmen. Tidak harus berupa tes. Kali ini Pak Boris menyusun beberapa kegiatan sebagai berikut. Ketiga, melaksanakan asesmen diagnostik setelah menyusun instrumen. Pak Boris melaksanakan asesmen sesuai kegiatan yang sudah direncanakan. Pak Boris mengajak murid untuk menyusun kartu kata serta mengisi teka-teki silang terkait materi. Pak Boris dapat mencatat seluruh respon yang dilakukan murid selama asesmen berlangsung. Pak Boris juga memastikan setiap murid dapat berpartisipasi dalam asesmen ini. Keempat, mengolah hasil diagnostik. Setelah melakukan asesmen diagnostik, Pak Boris perlu mengolah catatannya mengenai respon murid. Pak Boris mengkategorikan respon murid ke dalam kategori berikut: sangat paham, paham, kurang paham, dan tidak paham. Guru harus memastikan indikator setiap kategori agar memudahkan dalam pengelompokan selanjutnya. Indikator tersebut dapat dibuat sebagai berikut. Ibu dan bapak dapat menggunakan kategori lain sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Langkah berikutnya, Pak Boris memetakan seluruh kemampuan murid untuk melihat siapa saja yang termasuk dalam kategori sangat paham, paham, kurang paham, atau tidak paham. Dari hasil analisis tersebut, Pak Boris dapat merancang pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh kategori murid. Jika semua murid berada pada kategori sangat paham, Pak Boris tidak perlu mengulang materi prasyarat. Namun, jika kategori murid di kelas berbeda-beda, Pak Boris dapat merancang pembelajaran berdasarkan setiap kategori seperti contoh berikut. Murid dengan kategori sangat paham dan paham dapat dilibatkan sebagai tutor sebaya pada pembelajaran. Murid dengan kategori kurang paham akan mendapatkan penguatan materi prasyarat yang belum dikuasai. Murid dengan kategori tidak paham akan mendapatkan penguatan materi prasyarat secara individual atau kelompok kecil. Jika ditemui mayoritas murid masih pada kategori kurang paham dan tidak paham, Pak Boris akan memberikan matrikulasi terlebih dahulu sebelum masuk kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ibu dan Bapak guru, demikian materi mengenai asesmen di jenjang SMP. Semoga ibu dan bapak dapat melakukan asesmen dengan baik agar mampu memberikan layanan pembelajaran yang tepat dan bermakna sesuai dengan kebutuhan murid. Selamat belajar dan mencoba, ibu dan bapak guru hebat.
Salam dan bahagia!